Oke, spesial di video kali ini saya akan membahas rute lari dari Bank Indonesia yang diselenggarakan pada 30 November 2025 kemarin, dan saya akan membahas gedung-gedung yang akan dibangun dan sudah terbangun dari rute ini. Dan inilah peta yang telah ada pada masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, di mana di sini terletak lokasi pembangunan lembaga negara dan pemerintah, baik itu dari kementerian, badan, dan lembaga-lembaga non pemerintah. Dan rute ini kita spill dari Plaza Seremoni. Saat ini kita berada di area pedestrian yang namanya Plaza Timur dari Plaza Seremoni ini, dan tepat di sebelah kanan itu adalah Kemenko 1. Dulu di masa pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, ini adalah Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Sedangkan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, Kemenko Marves ini sudah ditiadakan, dan saya tidak tahu akan menjadi gedung apa nantinya. Maka dari itu, gedung Kemenko yang jumlahnya ada 16 tower saat ini, satu Kemenko terdapat 4 tower, nantinya akan ditempati 16 kementerian dahulu ya. Jadi 16 tower Kemenko 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing satu towernya akan ditempati oleh satu kementerian. Dan di seberang Kemenko 1 ini kita bisa melihat bangunan Istana Garuda yang tertutup oleh embun pagi. Jadi kalau kita jogging di pagi hari itu sangat sejuk suasananya. Maka dari itu para ASN, gunakanlah kesempatan ini untuk pindah ke IKN dan memulai hidup sehat, karena setiap pagi dan sore ramai orang yang berolahraga, baik itu jogging dan bersepeda. Berjalan kaki saja sudah sangat sehat di IKN ini. Dan kita lanjutkan belok kanan, dan di sini kita bisa melihat ada gedung-gedung yang begitu megah, sudah tahap finishing. Ini adalah gedung Kementerian PUPR di masa pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Kalau di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, PUPR telah terbagi menjadi 2, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian PKP, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan posisi kita berada di simpang 4 yang saya lingkari ini, di mana Kementerian PUPR terbagi menjadi 2, kanan dan kiri. Itu nantinya akan jadi Kementerian PU dan Kementerian PKP. Dipisah oleh jalan feeder district, namanya Jalan Lingkar Sepaku segmen 3. Nanti kalau di desainnya ada jembatan penyeberangan dari Kementerian PU dan Kementerian PKP. Kemudian di sebelah Kementerian PUPR itu sebelah kiri kita lihat ada Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, kemudian Badan Perencanaan Nasional, dan Kementerian Sekretariat Negara. Yang sudah terbangun itu adalah Kementerian Sekretariat Negara. Dan tepat di sebelah Bappenas itu adalah lokasi Plaza Legislatif yang akan terhubung ke kawasan perkantoran legislatif. Dan di atas Kemensetnek itu ada Basarnas dan Kementerian ESDM. Sekarang kita lanjutkan yang di bagian kanan. Kalau tadi itu penjelasan kalau belok kiri, sekarang kalau belok kanan. Dan di kanan kita ini kementerian tadi Kemenko Marves, Kemenko 1, dan maju sedikit ini adalah Kemenko 2. Kemenko 2 ini adalah Kemenko bidang perekonomian dan masih ada di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Dan di belok kanan ini kalau kita lihat Kementerian PUPR tadi 2 akan dipisah menjadi Kementerian PU dan PKP. Nah, di sebelah Kementerian PKP itu adalah Kementerian BUMN. Dan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, Kementerian BUMN diubah menjadi Badan Pengaturan BUMN. Jadi ini ya, di sebelah kiri
adalah lokasi Kementerian BUMN yang bersebelahan dengan Bank Indonesia yang dipisahkan oleh jalan. Dan kita terus melangkah di sebelah kiri Bank Indonesia, dan lurus ini nanti kita akan bertemu simpang 4, dimana kalau lurus kita masih berada di Jalan Sumbu Timur. Kalau belok kanan itu adalah Jalan Feeder District, Jalan Lingkar Sepaku segmen 2, dan belok kiri itu saya belum tahu nama jalannya karena memang belum dibangun saat ini. Tapi nanti jalan yang belok kiri ini itu akan dibangun pada tahun 2026, dan itu masuk dalam kontrak paket pekerjaan jalan kawasan pendukung KIPP 1A IKN yang akan dibangun serentak juga dengan jalan yudikatif dan jalan legislatif. Untuk jalan legislatif dan jalan yudikatif sudah berkontrak pada bulan lalu dan akan dilanjutkan dengan kontrak jalan kawasan pendukung KIPP 1A IKN. Dan salah satu yang termasuk adalah jalan menuju rumah ibadah 6 agama, itu akan dibangun yang masuk dalam kontrak paket jalan pendukung KIPP 1A IKN. Nah, setelah kita dari Bank Indonesia, kita lurus ke Jalan Sumbu Timur. Di situ kita bisa lihat ternyata banyak sekali kafling yang sudah direncanakan untuk pembangunan badan-badan lembaga, yang dimana kalau kita lihat dari nomor 14 itu adalah Bank Indonesia, nomor 24 itu adalah BPPT, kemudian bersebelahan dengan nomor 42 itu adalah LIPI, kemudian bersebelahan dengan nomor 33 BIN, dan bersebelahan dengan nomor 45 Puskodal BIN. Kemudian ada jalan kecil di situ yang bersebelahan juga dengan nomor 16 PKN, dan di sebelah nomor 33 tadi itu masih ada 8 nomor 41, nomor 21 adalah BP2MI, kemudian nomor 9 Bapeten, dan nomor 31 itu adalah Batan. Dan kalau kita ke arah timurnya lagi ada nomor 40 KPU, nomor 32 Bawaslu, kemudian nomor 8 Otorita Negara, kemudian nomor 44 PPATK, dan 34 BKKBN. Tapi saya tidak tahu di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo apakah akan ada perubahan. Ya, kita nantikan saja ke depannya. Di sebelah kanan kita lihat ada papan, itu adalah lokasi pembangunan Hotel Jambuluwuk yang bersebelahan dengan Plaza Bhinneka Tunggal Ika A. Dan kalau kita belok kanan ada jalan, itu nanti akan tersambung dengan Hotel Fasanta yang berada di belakang Rumah Sakit Kementerian Kesehatan. Dan kalau tidak salah di sebelah BIN yang tadi saya tunjukkan, Badan Intelijen Negara, itu bersebelahan dengan Mabes Polri yang artinya ada di sebelah kiri kita saat ini, yang bersebelahan juga dengan Rusun ASN 1 yang ada di kawasan Hunian Timur atau East Resident. Terus melangkah lagi kita temukan papan, ini adalah lokasi pembangunan mixed use dari Pakuwon Group. Di atasnya akan ada mall, hotel, apartemen, serta kondominium, yang dimana akan dimulai tahap pertama dulu yaitu Hotel 4 Points, dimana total investasi Pakuwon ini adalah 5 triliun rupiah di IKN. Sangat strategis Pakuwon Group ini karena dia memanjang mengikuti Plaza Bhinneka Tunggal Ika A, B, dan C bersebelahan dengan titik 0 IKN. Dan di seberang kita itu adalah Hotel Swiss Hotel Nusantara, itu juga salah satu bagian dari mixed use konsorsium Agung Sedayu Group. Dan itu saya lingkari Hotel Swiss Hotel yang berada di pinggir Jalan Sumbu Timur. Di belakangnya itu akan ada ballroom, apartemen, office, mall, food festival,
dan lain-lainnya. Dan di situ nanti total investasinya adalah 20 triliun rupiah. Karena konsorsium Agung Sedayu Group ini beranggotakan 10 perusahaan berskala nasional yang sangat besar di Indonesia saat ini, maka anggota-anggota konsorsium itu juga akan membangun di luasan lahan 9,1 hektar, dan sepertinya akan lebih nantinya. Seperti ada Living World, ada Era Jaya, ada Grand Lucky Supermarket, ada Astrabi Center, dan Alfamart, Indomaret, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk Pakuwon yang di seberangnya ini, di sebelah kanan kita, itu luas lahannya adalah 7,2 hektar, dimana 6,5 hektar untuk pembangunan mixed use dan 0,66 hektar ini pembangunan bus interchange. Jadi sepertinya nanti Pakuwon akan ada banyak perubahan desainnya, karena saat ini para investor swasta sedang tahap finalisasi desain. Jadi desain yang saya share tadi itu tentu kedepannya akan mengalami perubahan-perubahan karena menyesuaikan dengan kurasi desain, dengan kontur tanah. Dan juga saat ini para perusahaan swasta tersebut sedang mengurus PBG atau persetujuan bangunan gedung, dan diharapkan Maret 2026 semua perizinan sudah selesai dan semoga mereka bisa segera membangun. Dan kita lurus lagi, ini adalah Bundaran Sumbu Timur yang terkoneksi. Kalau sebelah kiri itu jalan yang sedang dibangun, dimana jalan itu akan terhubung dengan Rumah Sakit Hermina. Di sebelah kiri itu ya, kalau kita lihat kelihatan Rumah Sakit Hermina, dan itu adalah tampak belakang dari Rumah Sakit Hermina saat ini. Dan jalan yang sama itu juga dari belakang Rumah Sakit Hermina itu akan berseberangan dengan Duty Free Mall Nusantara 1 yang dibangun oleh konsorsium Agung Sedayu Group. Jadi antara rumah sakit dan mall ini akan berseberangan jalan. Ini akan menjadi jalan utama yang sebelah kiri ini, dan jalan negara yang ada di tampak depan Hermina saat ini itu akan hilang ke depannya, karena di master plan KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan, jalan negara yang ada existing saat ini, sudah ada sejak lama, itu akan hilang, digantikan oleh jalan baru yang dibangun saat ini. Jadi nanti seluruh masyarakat tidak lewat jalan negara, seluruh masyarakat akan lewat jalan ini, Bundaran Sumbu Timur, Jalan Segmen 6C, Bundaran Sumbu Barat. Dan dari Bundaran Sumbu Timur ini akan lurus itu menuju Jalan Rumah Ibadah 6 Agama, yang dimana Jalan Rumah Ibadah 6 Agama akan dilanjutkan pembangunannya pada kontrak paket jalan pendukung KIPP 1A IKN yang akan dimulai pekerjaannya pada tahun 2026 nanti. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat sholat Idul Fitri 2026 Masjid Negara sudah rampung dan jalan menuju ke Masjid Negara itu juga rampung, serta Basilika nanti juga rampung untuk menyambut kegiatan Paskah di tahun 2026. Dan inilah Jalan Segmen 6C yang akan menjadi jalan utama di IKN, di mana jalan negara itu tidak akan dipakai lagi masa mendatang. Jadi seluruh kendaraan, masyarakat, ASN semua akan melalui jalan ini yang tadi tersambung dengan Bundaran Sumbu Timur, kemudian tersambung dengan Jalan Precinkor yang menghubungkan belakang Rumah Sakit Hermina dan Mall Nusantara, dan akan tersambung ke Rusun ASN 3 sampai ke Rusun BIN dan Polri. Dan di sebelah kiri itu adalah kantor otorita, di sebelah kanan Tugu Titik Nol dan Plaza Bhinneka Tunggal IKC. Terdapat pagar biru, itu sedang dibuat pondasi untuk patung Soekarno-Hatta yang akan dipasang di kanan dan kiri Tugu Titik Nol IKN. Dan di Jalan 6C ini, kalau kita lihat di sebelah kiri itu nanti akan dibangun jalan pedestrian dan pesepeda. Di bagian kanan juga sama.
Dimana saat ini jalan segmen 6C baru dibangun tahap 1 ya. Nanti kalau sudah tahap kedua ini akan lebih rapi lagi, lengkap dengan jalur pesepeda, pejalan kaki, dan lampu-lampu jalan serta taman. Dan ini adalah desain awal sejak IKN baru dibangun, dimana di titik 0 sebelah kanan itu Bixius yang sekarang menjadi lahan Pakuwon. Di sebelah kiri ini harusnya adalah kawasan perkantoran dan jasa dari BUMN, tapi saat ini lahan itu telah diakuisisi oleh Hayat Tajem Group, investor dari Dubai. Satu-satunya BUMN yang membangun hanyalah Telkom Smart Office yang telah melakukan groundbreaking pada tahun 2024 lalu. Lurus dari titik 0 IKN, ini lokasi yang telah diakuisisi Hayat Tajem Group, dan ini kalau kita lihat adalah lokasi pembangunan oleh Vitka Deli Food yang akan bangun rumah makan Padang dan kawasan perkantoran. Nilai investasi 20 miliar rupiah dan akan dibangun pada tahun 2026 ini. Dan lurus kita mencapai Bundaran Sumbu Barat, dimana kalau Bundaran Sumbu Timur itu adalah konsep taman, kalau Bundaran Sumbu Barat ini adalah konsep air mancur. Dan kalau malam sangat indah sekali, lampunya menyala semua. Dan Bundaran Sumbu Barat ini akan tersambung lurus itu ke jalan segmen 6B nantinya, dan juga tersambung ke KIPP 1B dan KIPP 1C. Jadi ini akan menjadi jalan utama. Sekali lagi, kalau jalan negara itu akan hilang semua di masa yang akan datang. Di sebelah kiri kita adalah Istana Wakil Presiden yang harusnya di tanggal 1-2 Desember ini ditinjau oleh Mas Gibran, karena ada rencana Mas Gibran akan berkantor di IKN Februari 2026. Akan tetapi Mas Wapres Gibran memilih untuk menunda kunjungannya ke IKN dan fokus pada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kunjungan Mas Wapres Gibran sudah direncanakan sejak 20 November, di mana beliau saat itu menundanya karena beliau ditugaskan oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili beliau di KTT G20 di Afrika Selatan. Dan kunjungan rencana beliau di awal Desember ini kembali tertunda agar beliau bisa fokus membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah di Sumatera. Dan kita nantikan kapan kunjungan beliau ke IKN, apakah 1-2 minggu ke depan. Yang jelas menunggu kondisi saudara-saudara kita di Sumatera bisa pulih terlebih dahulu, mungkin kunjungan akan dilakukan, bisa jadi di tahun 2026 nantinya. Oke, video kali ini sampai di sini dulu. Karena kalau kita lurus ini adalah Jalan Sumbu Barat, dan saya sering kali spill jalanan ini sudah berkali-kali di video-video sebelumnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.